Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen pengampu mata kuliah budidaya tanaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal budidaya tanaman lebih mendalam. Diharapkan pada pertemuan kali ini, kita akan lebih memahami konsep budidaya tanaman, serta mengetahui kedudukan pertanian dalam Islam. Untuk itu, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa proses penting dalam tanaman, aspek-aspek dalam budidaya tanaman, termasuk kedudukan agribisnis, serta kedudukan pertanian dalam perspektif Islam. Sewaktu SMA, mungkin kalian mengetahui proses fotosintesis, di mana karbon dioksida bertemu dengan air, dibantu dengan cahaya matahari akan berubah menjadi karbohidrat, dan hasil sampingan oksigen. Dirumuskan secara sederhana, CO2 plus H2O dibantu dengan matahari menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Sederhana secara rumus, kompleks dalam realita. Air masuk dari akar harus diangkut menuju daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis, bertemu dengan proton yang dilepaskan oleh matahari dan ditangkap oleh grana, bagian dari klorofil. Kemudian mensintasi pembentukan oksigen dan energi yang terbentuk dalam bentuk adenosin trifosfat dan NADPH. Energi dialihkan ke stroma untuk selanjutnya mereaksi karbon dioksida dalam siklus Kelvin dengan hasil karbohidrat dan energi. Karbohidrat digunakan sebagai cadangan makanan yang jika dibutuhkan akan dipecah menjadi karbon dioksida dan air melalui proses respirasi. Inti dari fotosintesis dan respirasi adalah energi yang masuk ke dalam bentuk transport elektron, mampu melakukan reaksi metabolisme lain seperti replikasi DNA, pembentukan protein, pembentukan enzim, pertumbuhan, menghasilkan bunga, menghasilkan buah, menumpukan cadangan makanan, menghasilkan aroma, serta proses-proses lainnya. Keseluruhan tersebut terjadi dalam tanaman, tanpa melepaskan tanah sebagai sumber nutrisi dan lingkungan udara sebagai suplai dari iklim mikro. Oleh karena itu, budidaya tanaman tidak pernah lepas dari ilmu tanaman, ilmu tanah, dan juga ilmu iklim. Aspek dalam budidaya tanaman sangatlah luas, dimulai dari penyediaan alsintan atau alat produksi pertanian dalam olah tanah, penyediaan benih unggul melalui pemulihan tanaman, baru penanaman. Perawatan sendiri membutuhkan asupan air, maka diperlukan jaringan irigasi, serta membutuhkan nutrisi tanaman, maka dibutuhkan pemupukan. Setelah panen, masuk aspek produk segar atau olahan. Apakah harus dikemas atau diawetkan? Saat budidaya maupun panen, ada organisme pengganggu seperti hama, patogen, dan gulma yang harus dikendalikan. Pertanyaannya, di manakah agribisnis berperan? Jawabannya, di keseluruhan aspek budidaya tanaman membutuhkan peranan dari agribisnis. Karena proses budidaya tanaman tidak akan pernah bisa lepas dari aspek sosial dan ekonomi. Perlu diingat, pertanian memiliki bahasa Inggris agriculture. Agri itu pertanian, culture itu budaya. Bagaimana budaya dalam membudidayakan tanaman, itulah pertanian. Beda tempat, beda budaya. Tidak selamanya menanam padi harus mengeringkan lahan. Di lahan gambut, Kalimantan, pengeringan lahan bisa menyebabkan senyawa pirit yang lepas dan membunuh tanaman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dikatakan, Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, ingat, perintah ini tidak spesifik kepada orang yang hanya percaya kepada Al-Quran, tapi kepada semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah makanan yang halal dan juga thayyib. Bukan hanya halal yang dipentingkan, tapi juga ada kata thayyib. Thayyib dalam bahasa Arab ini artinya baik secara fisik. Maka jika tidak baik secara fisik, maka jangan dikonsumsi. Lanjutannya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah mengikuti perbuatan setan karena mereka merupakan musuh yang nyata. Ketika kita lepas dari konsep halalan thayyiba, maka kita dianggap mengikuti perbuatan setan. Dalam ayat berikutnya, Al-Baqarah ayat 172, dikatakan,
Ya ayyuhallazina amanu kullu min thayyibatim ma razaqnakum waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Di sini perintahnya spesifik kepada orang yang percaya kepada Al-Quran. Dalam hal ini adalah orang Islam. Makanan yang dikonsumsi oleh orang Islam tidak hanya memiliki syarat halal dan thayyib, tapi juga thayyibati ma razaqnakum. Harus baik pula cara memperoleh rizkinya. Waskurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan jangan pernah lupa ada aspek syukur ketika menikmati apapun makanannya, ketika itu sudah halal, thayyib, dan juga ma razaqnakum. Dalam hadis dikatakan, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis lain menyatakan tidak seorang muslim menanam satu pohon, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Dalam dua hadis ini, kedudukan pertanian memiliki peranan yang sangat mulia. Sebagai penutup, memilih makanan yang terbaik itu sesuai dengan perintah Allah, halal dan juga thayyib. Dan jangan pernah lupa ma razaqnakum dan syukur. Yang terbaik adalah hasil usaha tangan sendiri, artinya produk dalam negeri. Bertani merupakan kegiatan yang mulia dan mendapatkan pahala besar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.